Yang perlu teman-teman tahu, market forex memiliki 3 fase. Fase bullish, fase bearish, dan juga fase sideways atau konsolidasi. Ya. Nah, fase bullish merupakan fase di mana market sedang bergerak uptrend. Definisi bullish sendiri merupakan fase di mana market sedang mengalami kenaikan secara jangka panjang atau jangka pendek. Nah, bullish diambil dari kata bull yang berarti banteng. Kondisi naik dari sebuah pasar tersebut diumpamakan sebagai banteng yang sedang menyerang dengan tanduknya ke atas. Bullish sendiri bisa dikategorikan dalam 2 kerangka waktu, jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, kemudian ada yang disebut dengan fase bearish. Nah, bearish sendiri merupakan kondisi di mana market sedang mengalami downtrend atau penurunan. Bearish diambil dari kata bear yang berarti beruang. Penurunan harga market di pasar ini diibaratkan sebagai seekor beruang yang sedang menyerang musuhnya dengan menggarukkan cakar ke bawah. Istilah bearish ini juga bisa dipakai dalam kondisi pasar global. Biasanya para trader menyebutnya dengan sentimen pesimistis dan bullish sebagai sentimen optimistis dalam suatu aset. Nah, kemudian fase yang terakhir adalah fase sideways atau konsolidasi gitu ya. Nah, fase konsolidasi ini merupakan fase di mana harga bergerak secara horizontal atau datar ya. Ini biasanya disebabkan akibat penawaran dan permintaan yang sama kuat dalam sebuah periode tertentu gitu ya. Kondisi ini biasanya terjadi selama periode konsolidasi sebelum harga melanjutkan ke tren yang baru gitu ya. Nah, sideways sendiri merupakan hasil dari pergerakan antara level support dan juga level resisten yang sama kuatnya. Kondisi ini membuat pergerakan harga pada suatu aset cenderung dalam jangka waktu yang lama sebelum memulai tren baru yang bisa saja mengalami kenaikan atau malah penurunan gitu ya. Jadi kita nggak tahu akhir cerita dari si sideways ini. Kita perlu menontonnya sampai dia benar-benar keluar dari fase ini gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman masuk ke dalam market, teman-teman harus tahu gitu ya, market sedang fase apa ya. Kemudian ketika teman-teman tahu, teman-teman bisa menentukan trennya. Nah, trennya sedang seperti apa saat ini gitu ya. Sedang bullish kah, sedang bearish kah, atau sedang konsolidasi. Nah, market bullish itu biasa ditandai oleh harga yang terus melakukan kenaikan, high yang lebih tinggi gitu ya, low yang lebih tinggi gitu ya. Ini yang disebut dengan fase bullish. Kemudian fase bearish sendiri merupakan fase yang dimana high-nya lebih rendah dan low-nya juga terus mengalami penurunan. Ini biasanya disebut dengan trend bearish. Kemudian market sideways atau konsol merupakan market yang bergerak secara horizontal, ya, bergerak secara datar gitu ya. Jadi di sini merupakan level support, di sini level resisten gitu ya. Jadi support punya level kuat, resisten punya level kuat sehingga market mengalami pergerakan yang datar dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, ini merupakan contoh langsung di dalam market gitu ya. Kita ini menggunakan indikator zigzag namanya. Ketika teman-teman menggunakan indikator zigzag, teman-teman dapat melihat market. Ini high, ini high. High-nya semakin menurun. Ini adalah bearish ya. Bear. Kemudian sini high juga. Ini high. Nah, ini high-nya makin naik nih, gitu ya. Ini biasa disebut dengan bull, ya. Nah, ini merupakan market konsol, market sideways ya. Sini support, ini resisten, ya. Buyer di sini kuat, seller di sini juga kuat. Jadi market melakukan equilibrium price atau harga seimbangnya di sini, gitu ya. Jadi harga nggak lebih murah, harga nggak lebih mahal, tapi di sini merupakan harga yang seimbang atau equilibrium price. Nah,
Ketika teman-teman udah tahu gitu ya, trennya seperti apa, kita selanjutnya adalah ngapain coba? Kita selanjutnya adalah memutuskan akan mencari buy atau sell berdasarkan identifikasi yang telah kita buat sebelumnya, gitu ya. Nah, yang pasti teman-teman harus tahu adalah kita trading dengan menggunakan follow trend. Jadi kita hanya mengambil uptrend dan juga downtrend saja. Konsolidasi atau sideways kita tidak masuk ke dalam market seperti itu. Ya, karena secara logika ketika kita mengikuti arus yang lebih baik, lebih besar gitu ya, kita akan terdorong atau kita akan ikut dengan atau tanpa usaha yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita counter trend, kita bisa saja kalah dengan arusnya gitu. Itu logikanya. Ya. Nah, kita contoh di market XAU-USD. XAU-USD kita sedang apa nih di zigzagnya nih, gitu ya. Di sini ada high, di sini ada high, di sini ada high. High-nya semakin turun, gitu ya. Nah, ketika high-nya semakin turun, kita tahu market sedang bearish gitu ya, sedang downtrend nih katanya, downtrend. Nah, ketika market sedang downtrend, kita cari nih indikator atau toolsnya, tools dalam trading view. Ini saya gambar di trading view ya. Di trading view teman-teman bisa cari namanya trend channel. Nah, ketika teman-teman sudah ketemu trend channelnya, silahkan klik. Kemudian hubungkan high pertama ke high yang kedua, gitu ya, didekatkan gitu ya. Lalu tarik garis sampai current price, sampai harga saat ini. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan seperti di gambar ini. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman bisa punya informasi lagi. Di sini adalah level resisten. Nah, di sini adalah level support. Ya. Nah, oke. Kita udah punya banyak informasi nih. Market downtrend, berarti kita lagi turun. Kalau lagi turun berarti kita harus nge-sell ya. Sell. Oke. Kita punya resisten, kita punya support. Oke. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita mencari area entry kita nih. Di mana nih area entry kita? Oke. Harga saat ini ada di level ini. Ya. Dan biasanya market mencari level-level tertingginya untuk kembali melanjutkan trennya. Oke, jadi caranya adalah kita lihat candle up terakhir sebelum downtrendnya. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi area entry kita? Yang pertama harus teman-teman tahu adalah kita melihat pergerakannya gitu ya. Ini market kan turun terakhir. Ini adalah garis terakhir. Ini adalah fase terakhir turunnya gitu ya. Nah, dalam fase ini, fase tren berikut ini, teman-teman cari mana candle terakhir, candle up terakhir sebelum downtrend. Nah, kalau misalnya buy, kebalikannya, mana candle downtrend terakhir sebelum up, gitu ya. Nah, sini kita punya candle hijau ini, gitu ya. Kita punya candle hijau ini. Nah, ini adalah area garis entry kita. Entry price. Entry price. Entry price ya. Kemudian ketika kita telah mempunyai entry price, kita perlu memberikan stop loss pada trading plan yang kita punya. Oke, biasanya kalau saya akan taruh 5-10 pips di atas high yang terakhir. Nah, ini kita punya high di sini. High terakhir di sini. Nah, ke atas ini kita tambahin 5-10 pips. Nah, teman-teman bisa melakukannya dengan instant execution dan dengan menunggu atau memberikan alarm ketika harga sudah dekat 5 pips atau 10 pips sebelum entry price kita, atau teman-teman juga bisa menggunakan metode pending order ya. Nah, nanti teman-teman tinggal input aja harganya dan stop loss-nya, kemudian teman-teman bisa meninggalkan trading plan yang teman-teman sudah buat.
Oke, teman-teman? Mudah bukan? Nah, jadi teman-teman untuk memiliki trading plan, teman-teman perlu menganalisa dulu pertama, apa fasenya gitu ya. Yang kedua, trennya. Yang ketiga, mengidentifikasi area entry-nya ketika teman-teman sudah memiliki channelnya gitu ya. Dan ingat, trading harus selalu menggunakan stop loss agar terhindar dari kerugian yang berlebih dan juga untuk memberikan. Oke teman-teman, materi hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat dan ingat teman-teman perlu selalu melatih bagaimana teman-teman menganalisa market ya, mulai dari fase, melihat tren dan juga menggambar sebuah trend channelnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Ingat untuk selalu subscribe, klik lonceng dan juga share ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya.